Indah, Rima, Winda pun tidur di dalam tenda. Tapi setelah beberapa jam kemudian, tepat pada pukul jam 1:15, ada suara cekikikan atau suara orang ketawa wanita. Oke guys, balik lagi di channel Papa Jago TV. Di konten kali ini gue pengen sedikit bercerita, karena cerita ini sempat dialami oleh teman gue sendiri. Dikarenakan gue sama dia itu sangat jauh jaraknya, dan dia hanya bisa cerita melalui email gitu. Dia mendaki Gunung Salak dengan 4 temannya dari Jakarta ke Bogor. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, like, dan share gitu, agar kalian juga dapat notifikasinya dari video-video gue selanjutnya gitu. Buat kalian yang memiliki cerita horor ataupun pengalaman horor lainnya, kalian bisa DM aja Instagram gue. Kalian bisa ceritain, nanti di sini gue bakalan bahas atau gue bakalan ceritain lagi untuk kalian semua gitu. Kita langsung aja ke video berikut ini. Jadi cerita ini dialami oleh sahabat gue pada tahun 2014 di bulan November gitu. Pada tahun itu suasana gunung sangat sedikit orang, sangat jarang juga orang yang nanjak gitu. Mereka yang mendaki, kita beri nama saja Indah sahabat gue, Winda, Rima, Yogi, dan Rido gitu. Pada masa itu dia sedang kuliah gitu. Dan dia ingin menanjak Gunung Salak dikarenakan ya dia bener-bener pengen melepaskan penat lah, melepaskan semua hal-hal yang habis skripsi ya kan, habis tugas-tugas sana sini, dia hilangkan dengan cara naik gunung gitu. Dia berlima memang tidak memiliki suatu keprofesionalan lah, tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk naik gunung gitu. Ya mungkin ini sebabnya dia nggak tahu gimana sisi gunung, gimana hal-hal mistisnya, jadi dia seenak-enaknya untuk di sana gitu. Jadi dia semua sepakat untuk menaiki Gunung Salak pada besok pagi gitu. Dia semua pada prepare, dia semua pada nyiapin bawaan-bawaannya. Dan mereka semua berjalan menggunakan kendaraan pribadi dari Jakarta Selatan ke arah Bogor kota gitu. Di perjalanan sih mereka semua tidak mengalami gangguan atau kejanggalan-kejanggalan lainnya gitu. Semua berjalan dengan normal dan semua berjalan dengan mulus. Sampai dia tiba di Taman Nasional Halimun gitu. Setelah dia berhasil mendaftar atau simaksi, mereka berlima sepakat untuk nanjak pada hari itu juga, karena memang cuaca yang mendukung dan langit yang sangat cerah gitu. Mereka berlima sebelum jalan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Setelah mereka berlima berdoa, dia pun berjalan layaknya orang biasa, jalan santai. Sampai 500 meter dari base camp, dia melihat bapak-bapak yang sudah sangat tua sambil memikul kayu gitu. Dan ditanya oleh bapak-bapak itu, "Dek, pada mau naik?" Dan mereka menjawab, "Iya pak, mau naik nih." Dan setelah sampai di Kawaratu, mereka semua ada yang foto-foto, ada yang mengambil air, ada yang pada ngopi. Pokoknya di sana mereka semua beristirahat dan menghilangkan lelah pada saat itu. Setelah 15 menit dia di Kawaratu bercerita, menyantai, foto-foto, akhirnya dia memutuskan untuk terus berjalan ke arah Bajuri gitu. Dan mereka berjalan sambil cerita, Tidak ada suatu gangguan-gangguan dari binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang lain gitu. Di sini mereka semua sangat aman dan sangat menyenangkan geng pada saat itu.
Setelah 5 jam, 6 jam perjalanan, mereka akhirnya nyampai di base camp Bajuri, geng, atau di pos Bajuri sebelum dia nanjak ke puncak Manik. Dia pun langsung mendirikan tenda dan mereka beristirahat sejenak sambil memakan mie ataupun logistik lainnya, geng. Sambil mengisi perut lah pokoknya. Pada saat itu maghrib pun sudah tiba dan mereka semua masuk ke tenda. Di sana dia mendirikan 2 tenda. Satu tenda untuk perempuan, satu tenda lagi untuk laki-laki. Dan perempuan ini berjumlah 3 orang dan 2 laki-laki, geng. Indah, Winda, dan Rima ini tuh bener-bener biasa aja lah, gak ada gangguan-gangguan apa-apa. Dan setelah Isya mereka semua sholat berjamaah, sholat bareng-bareng untuk terhindar dari hal-hal yang mistis, geng. Tepat pada pukul jam setengah 9 atau jam 20.30 mereka semua masuk tenda dan mereka semua memutuskan untuk tidur cepat. Karena besok pagi mereka ingin menanjak puncak Manik, geng. Indah, Rima, Winda pun tidur di dalam tenda. Dan laki-laki ini juga tidur, geng, di dalam tenda. Tapi setelah beberapa jam kemudian, tepat pada pukul jam 1:15, ada suara cekikikan atau suara orang ketawa wanita. Dan Indah pun terbangun. Indah menanyakan kepada Rima, "Rim, lu denger gak suara tadi?" "Oh iya, gue denger. Itu suara apaan sih? Gak mungkin dong ada orang kita naik aja gerombongan kita aja, gak ada rombongan lain." Rima pun bingung, Indah juga bingung. Suara siapakah itu? Sampai pada akhirnya Winda pun dibangunin oleh Rima dan Indah. Winda dibangunin, "Win, bangun, lu dengar suara gak?" Karena ketidakpekaan Winda atau sebodoh amatan Winda, akhirnya pun Winda menjawab, "Enggak, gue gak denger apa-apa." Rima dan Indah tidak bisa melanjutkan tidurnya karena suara-suara itu benar-benar nyaring dan benar-benar banyak, geng. Mereka berdua pun ketakutan dan membangunkan Winda agar tidak tidur. Dan akhirnya mereka bertiga pun tidak tidur dan diam di dalam tenda. Setelah beberapa menit, suara makhluk-makhluk itu atau suara orang-orang ketawa itu, suara cewek ketawa, tiba-tiba hilang seketika. Hening, semua benar-benar berjalan dengan normal lagi. Dan selang beberapa menit kemudian, timbullah lempar-lemparan batu ke arah tenda yang mereka isi, geng. Dan mereka bertiga pun kebingungan dan merasa takut. Siapa sih sebenarnya yang lempar-lempar kayak gitu? Siapa sih yang ngisengin kita? Mereka bertiga membaca doa, dan akhirnya timpukan-timpukan itu pun hilang. Dan suara-suara yang aneh pun tidak ada. Dan mereka melanjutkan tidur agar besok pagi bisa naik ke puncak Manik. Tepat pukul 5 pagi, mereka semuanya pun ngumpul di depan tenda masing-masing, geng. Sambil menikmatinya air teh dan air kopi, geng. Dan mereka semua sepakat untuk menuju puncak Manik pada pukul 5.30, geng. Dan mereka juga sepakat untuk meninggalkan semua barang-barangnya yang hanya dibawa hanya logistik dan hanya keperluan-keperluan untuk di atas, geng. Sisanya dia tinggal di Bajuri. Setelah berjalan dia 2 jam ke arah puncak Manik, dia pun bertemu dengan pendaki lainnya. Dan sontak Indah pun menanyakan, "Gimana di atas, rame gak?" "Oh rame, di atas dikit lagi masih jauh?" "Oh udah dikit lagi kok." Dan kata pendaki itu pun sudah dikit lagi, geng. Dengan sangat senangnya dan dengan sangat pedenya, kelompok Indah pun melanjutkan ke arah puncak Manik. Sampai pada pukul 7 pagi,
mereka sampai di puncak Manik dan mereka semua pun berfoto-foto sambil makan makanan yang dia bawa. Pokoknya sambil menikmati udara atau pemandangan yang ada di sana, geng. Namun setelah sampai puncak Manik, Ridho pun aneh. Ridho pun berperilaku sangat aneh, tidak seperti biasanya. Ridho yang orangnya periang, yang orangnya lucu, tiba-tiba sesaat terdiam dan sangat berbicara yang aneh-aneh, geng. Dia selalu ngomong, rambut kuntilanak kalau gue potong gimana ya? Tali pocong kalau misalnya gue cabut terus gue buang gimana ya? Dia nyariin gak ya? Dia masih meledek-ledek ataupun dia ngebahas hal-hal yang tidak jelas gitu. Sampai Winda pun menegurnya. Dok, apaan sih lu, Dok? Ngomong kayak gitu lu, kita tuh lagi di gunung, gak boleh lu ngomong asal-asalan kayak gitu. Dan Ridho pun kembali terdiam dan mereka pun kembali menikmati suasana yang ada di puncak Manik sana gitu. Dan pada pukul 9:30 mereka melanjutkan untuk turun ke pos Bajuri agar mereka semua bisa beristirahat sejenak untuk besok paginya bisa pulang lagi ke Jakarta, geng. Setelah mereka sampai semua di Bajuri, tiba-tiba Ridho pun mengalami kesurupan, geng. Ridho mengalami kesurupan yang cukup aneh, dan setelah ditanya oleh Winda dan teman laki tersebut, dan dia pun bertanya, kamu ngapain masuk ke teman saya? Kamu ngapain masuk ke teman saya? Dan sosok tersebut tuh menjawab, anak ini sudah saya ikat. Anak ini tidak boleh pulang karena kelakuannya sendiri. jangan gitu, mungkin teman saya tidak tahu sopan santun di sini. Mohon maaf, jangan diapa-apakan teman saya. Dan mereka semua memutuskan untuk berdoa agar sosok yang di dalam tubuh Ridho bisa cepat keluar dan bisa cepat kembali normal, geng. Setelah beberapa menit kemudian, sekitar 20 menit, Ridho pun kembali sadar dan Ridho pun terlihat sangat lemas, geng. Setelah Ridho sadar beberapa menit, Rima yang sekarang kerasukan, geng. Sosok tersebut bilang, Teman kamu ada yang tidak beres di sini. Ada barang yang dia sembunyikan dan dia ambil dari sini. dan Indah pun nanya, siapa emang teman saya yang kayak gitu? Coba bilang. Tidak ada, teman saya itu semua jujur. Teman saya semuanya baik. Gak ada yang berani kayak gitu. Saya juga tahu ini di gunung. Dan sosok tersebut tuh ketawa-tawa. Dan teman-teman lainnya pun langsung berdoa, langsung mendoakan agar sosok yang ada di badan Rima bisa keluar, geng. Setelah setengah jam, akhirnya sosok yang ada di badan Rima pun keluar. Dan Rima terlihat sangat cemas dan sangat pucat wajahnya. Dan tepat pada pukul 5:30 sore, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan keluar lagi untuk melaksanakan sholat maghrib, geng. Dan mereka semua sholat maghrib bareng-bareng atau berjamaah. Dan setelah sholat maghrib mereka kembali berkumpul untuk melanjutkan cerita-ceritanya, geng. Dan pada azan Isya mereka melaksanakan sholat Isya berjamaah lagi. Dan disinilah sosok yang sangat amat terlihat jelas. Indah pun menanyakan kepada Rima, Rim, lu ngeliat gak? Dan kata Rima, iya gue ngeliat. Dan disitulah dia melihat wanita berambut panjang terurai yang agak gimbal, baju putih yang sangat kotor dan penuh dengan darah, dan muka yang pucat, mata yang putih semua, geng. Dan mereka pun langsung berdoa agar sosok itu pun hilang. Tapi setelah beberapa menit kemudian, setelah dilihat lagi dan ternyata masih ada sosok tersebut, mereka pun berdoa, mereka pun berzikir, mereka pun meminta kepada Yang Maha Kuasa agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, geng. Setelah beberapa menit kemudian, mereka pun melihat
dan tidak ada lagi sosok tersebut. Namun beberapa saat kemudian muncullah bau busuk, bau melati. Mereka semua mencium bau-bauan tersebut, geng. Waktu yang menunjukkan sudah pukul jam 10 malam, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur, geng. Namun setelah tidur, mereka semua, tendanya pun diteror oleh sosok yang benar-benar banyak suara, banyak banget kayak yang sebelumnya. Suara ketawa cekikikan banyak banget, suara gamelan banyak banget, dan timpukan-timpukan batu ke arah tenda-tenda mereka, geng. Mereka mencoba untuk lebih kuat dan terus berdoa agar dijauhkan dari hal-hal tersebut. Beberapa menit kemudian, hal-hal tersebut pun hilang dan mulai mereda, geng. Disitulah mereka akhirnya bisa tidur dan istirahat. Tepat pukul 6 pagi, mereka semua berkumpul di depan tenda dan berencana untuk packing untuk pulang pada hari itu juga. Karena memang mereka yang sudah sangat takut dan sangat panik, geng, pada kejadian itu. Dan mereka semua memutuskan untuk pulang pada pagi itu, geng. Setelah berjalannya beberapa meter, tiba-tiba Rido meminta untuk teman-temannya tunggu. Dia ingin buang air kecil, geng. Dan teman-teman semuanya pun menunggu Rido sampai dia selesai buang air kecil, geng, dan kembali berkumpul kepada teman-temannya. Namun setengah jam tidak ada kabar lagi Rido, tidak balik-balik lagi. Sejam ditunggu sampai 1,5 jam Rido tidak balik ke teman-temannya, geng. Di situ teman-temannya pun khawatir dan cukup takut terjadi apa-apa oleh Rido. Dan teman-temannya pun ingin bergegas untuk turun duluan ke bawah dan ingin memberitahu pada pihak gunung tersebut kalau temennya itu hilang jejak, geng. Namun setelah dirembukin oleh teman-temannya pun lebih baik menunggulah dia di situ. Siapa tahu Rido nanti akan balik lagi ke tempat itu. Dan tiba-tiba Rido sampai dengan cara berlari dan wajahnya sangat pucat, geng. Teman-temannya pun bingung apa yang terjadi pada Rido pada saat itu. Dan teman-temannya pun bertanya, "Lu kenapa? Kok muka lu pucat?" Dan Rido hanya bilang, "Enggak, gua nggak apa-apa. Yuk jalan." Dan mereka semua langsung berjalan ke bawah untuk mencapai base camp lagi, geng. Dan beberapa jam setelah dia berjalan, mereka semua pun berkumpul di base camp. Ada yang makan mie, ada yang minum, ada yang cuci muka, ada yang bahkan sampai mandi, geng. Setelah mereka semua berbincang dan berbicara, ada apa sih sebenarnya, apa yang kalian rasakan di atas? Dan Rido di sini mulai terbuka, geng. Dia bilang kalau di atas itu dia diajak oleh sosok gede hitam dan mukanya pun tidak terlihat karena hitam semua, geng. Mohon maaf jika gue ada kesalahan kata. Gue Bapak Jago, see you di next video.